Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi putra putri yang saya sayangi, yang solih solihah, yang hebat. Marilah pada pertemuan kali ini kita awali dengan berdoa mulai. Lamidina wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma waryuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik putra putri yang solih solihah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar pada pembelajaran 4. Nah, di sini masih mengenai lingkungan yang sehat yang perlu kita jaga sehingga tetap bersih sehat. Nah, ini lingkungan bersih adalah lingkungan bebas sampah. Lingkungan akan bebas sampah jika kita membuang sampah pada tempatnya. Jika kita melihat sampah, ambil dan buanglah pada tempatnya. Nah, jadi kita harus menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya. Dan jika ada sampah, kita pungut, kita masukkan ke tempat sampah. Nah, pada gambar ini ada dua anak yang membuang sampah sembarangan. Nah, ini tidak boleh. Ini Pak TU bagian kebersihan ini nyapu, ini kayaknya masih di lingkungan sekolah membuang sampah sembarangan. Nah, ini sebaiknya jangan membuang sampah sembarangan. Buanglah sampah di tempat sampah. Ini kan termasuk sembarangan di jalan ya ini. Baik, kemudian kita lanjutkan ke halaman selanjutnya. Nah, di sini ini ada sebuah cerita. Nah, ini adalah sebentar, ini yang atas, sikap anak-anak yang tidak tertib menjaga kebersihan mengganggu teman di sekitarnya. Ya, jika tidak tertib akan mengganggu teman di sekitarnya. Ini ada cerita 3 beruang nakal. Nah, namanya Beben, Bobon, dan Bubun yang tidak bisa menjaga keindahan, kebersihan di kelas. Nah, ini ceritanya seperti itu. Ini tidak tertib. Nah, ini seperti itu ya. Dan kita harus menjaga kebersihan tidak hanya di sekolah, di kelas, dimanapun. Nah, seperti itu. Nah, ini sikap yang tidak boleh dicontoh karena tidak menjaga kebersihan. Kalau tidak menjaga kebersihan nanti akan membuat kotor dan akhirnya nggak sehat, bisa kena penyakit. Nah, ini di bawahnya silahkan bisa diisi ya, sesuai dengan bacaannya. Kita lanjutkan ke halaman selanjutnya ya. Nah, ini adalah gambarnya. Nah, ini di atas dulu. Mengapa tanggung jawab menjaga kebersihan sekolah perlu dilakukan? Iya. Jadi kebersihan itu harus tanggung jawab bersama, tidak hanya bagian kebersihan semuanya. Kalau di sekolah ya Bapak Ibu guru, anak-anak, Bapak Ibu karyawan di sekolah harus menjaga. Jadi nanti kalau semuanya menjaga, pekerjaan kebersihan tidak berat, ringan, dan akan dapat kebersihan itu akan dapat dicapai. Nah, sehingga sekolah sehat. Nah, ini kebersihan sekolah tanggung jawab bersama, ini adalah judul dari bacaan. Nah, jadi ini adalah kebersihan di sekolah itu tanggung jawab kita semua yang warga sekolah, yaitu anak-anak atau siswa-siswa, Bapak Ibu guru, dan juga Bapak Ibu karyawan. Nah, begitu ya. Kemudian bawahnya ada bila sekolah kotor. Nah, beri tanda centang untuk pernyataan yang benar. Nah, silahkan. Saya kasih contoh, bila sekolahku kotor maka lingkungan menjadi tidak indah. Iya, betul, centang. Ya, selanjutnya silahkan diisi. Mudah ya. Kemudian selanjutnya adalah gerakan tari. Nah, gerakan tari termasuk materi seni budaya dan prakarya SBDP.
Nah, ini adalah menirukan gerakan pohon atau gerakan bunga. Nah, ini kan di lingkungan kita untuk menambah keindahan dan kenyamanan, kesegaran, maka di sekolah ataupun mungkin di rumah nanti akan ada pohon bunga. Nah, ini satu gerakannya menirukan bunga yang mau dari kuncup sampai mekar. Nah, ini bunganya sedang kuncup. Kuncup itu ya masih bunga awal, lalu ini mulai tumbuh. Nah, gerakan tumbuh agak berdiri agak ke atas sedikit. Nah, ini tangannya sudah menjulur ke depan, kalau ini tangannya di depan dada. Kemudian gerakan selanjutnya, gerakan pertama ini, gerakan kedua ini. Selanjutnya Selanjutnya ini gerakan ketiga. Nah, ini mulai jongkok. Nah, gerakan keempat bunganya mulai berdiri, artinya bunganya semakin besar. Nah, kelima bunganya mekar. Nah, ini sudah mulai ya besar lalu mekar. Nah, seperti itu. Nah, ini bisa coba diiringi lagu Bunga Jumpo. Nah, itu lagu daerah dari Aceh. Kembanglah bungo dari daerah Sumatera, atau bisa juga dari Sumatera Barat, kembanglah bungo. Nah, ini bisa dicoba. Ini karena masih pandemi, mungkin bisa dicoba di rumah sendiri juga bisa. Kemudian selanjutnya kita ke halaman selanjutnya. Halaman selanjutnya yaitu nah, nih yaitu mengenai bangun datar kemarin ya, yang sudah Bapak terangkan. Nah, ini yang A ini namanya apa kemarin? Segitiga. Lalu yang B namanya persegi atau segi empat boleh. Nama khususnya persegi. Yang ini namanya lingkaran yang C. Kemudian ini cuma mengurutkan saja mudah ya. Segitiga, persegi, segitiga, persegi. Berarti di sini segitiga, di sini persegi, mudah ya. Nah, kalau ini titik lalu lingkaran, segitiga, persegi. Di sini apa? Nah, dilihat setelah persegi lingkaran, persegi lingkaran, yang sini berarti persegi. Nah, ini depannya lingkaran, persegi, ini depannya lingkaran berarti persegi. Persegi, di sini lingkaran. Yang selanjutnya mudah nggih, tinggal mengurutkan ya. Selanjutnya kita ke pembelajaran 5. Anak-anak, nah ini istirahat di sekolah digunakan anak untuk makan. Ada yang memakan bekal dari rumah, ada pula yang membeli makanan di kantin. Namun harus diingat, jika membeli makanan di kantin, pilihlah makanan yang sehat dan bersih. Nah, ini adalah contoh gambar di kantin. Nah, kalau di kantin silahkan, insya Allah kalau di sekolah-sekolah ya sudah memilih makanan yang sehat. Jadi anak-anak tinggal memilih aja. Nah, kalau di tempat warung-warung di luar sekolah, di luar kantin, saya kira ya kita harus memilih makanan yang lebih sehat. Tapi kalau di kantin saya kira sudah akan dipilih yang sehat. Nah, ini bisa dijawab berdasarkan gambar. Nah, ini apa yang dilakukan anak di kantin? Nah, membeli makanan untuk dimakan, nah, atau membeli makanan gitu cukup bisa ya. Dan selanjutnya bisa dijawab mudah ya. Selanjutnya halaman, nah ini halaman 66, makanan dan minuman bergizi. Nah, ini kantin adalah tempat untuk
santap ketika istirahat di sekolah. Nah, untuk bersantap atau untuk makan ketika di sekolah. Lalu makanan sehat adalah makanan yang bergizi. Makanan bergizi menambah daya tahan tubuh. Makanan bergizi tersusun dari menu makanan nasi, lauk pauk, sayur, serta buah. Nah, hindari makanan yang tidak bergizi, yaitu makanan ringan yang mengandung bahan penyedap. Nah, lalu juga mengandung zat berwarna, pemanis buatan. Nah, itu dihindari supaya tetap sehat. Terutama kalau pewarnanya pewarna buatan ya, pemanis pewarna buatan. Kalau yang alami misalkan dari buah atau daun saya kira sehat. Nah, penyedap rasa ya kalau bisa dihindari atau diminimalkan untuk penggunaan. Jadi pilih makanan yang penggunaan penyedapnya minimal atau kalau bisa yang terhindar dari penyedap rasa. Seperti itu. Kemudian di bawahnya ini ada pertanyaan, silahkan dijawab berdasarkan bacaan ya. Kemudian selanjutnya, nah ini bisa dijawab berdasarkan bacaan di depan juga. Kantin merupakan tempat bersantap atau makan di sekolah. Selanjutnya ini bisa dijawab. Tadi udah ada di depan ya. Selanjutnya ini pelajaran olahraga. Nah ini pelajaran olahraga. Ini adalah gerakan persendian lengan. Lengan ini tuh tangan ya, gerakannya seperti ini. Kemudian dilanjutkan gerakannya lagi. Nah, ini persendian pinggang. Pinggang itu bagian samping ini ya. Nah, lalu persendian leher. Ini dilakukan. Nah, kalau ini dilakukan membungkuk ke atas kalau persendian pinggang. Kalau persendian leher, kepalanya bisa ditengok kanan kiri, ke atas ke bawah. Nah, persendian itu adalah ini antar tulang itu ya, jadi bagian antar tulang, sehingga biasanya itu antar tulang itu akan bisa digerakkan untuk ke kanan ke kiri, ke atas ke belakang, atau berputar. Nah, jadi kalau persendian itu adalah yang membatasi sehingga kepala kita atau bagian tubuh kita bisa bergerak, maka ada di persendian itu untuk supaya bisa bergerak dengan baik ya. Jadi bisa bergerak itu maka ada persendian dari sambungan antar tulang ya. Kemudian dilanjutkan kembali kita ke ini ya, okay. Nah ini juga anak-anak sedang di kantin. Tadi itu kalau di kantin kita tempat untuk makan. Nah, membeli makanan nanti dimakan. Nah, di kantin sekolah saya kira udah sehat ya. Saya yakin udah disiapkan makanan yang sehat. Ya. Mungkin itu aja anak-anak pertemuan kali ini ya. Tetap semangat, selalu jaga kesehatan. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.